Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang di Gunung Pegat, Wonogiri diduga karena minibus membawa penumpang melebihi kapasitas. Jaga kondisi politik tetap adem, Presiden Joko Widodo meminta para calon presiden dan wakil presiden yang bersaing di Pilpres 2024 untuk tidak menggunakan politik sara atau politik identitas. Kasus COVID-19 di Kota Semarang kembali naik, rata-rata menimpa para siswa SMA. Enam warga Brebes jadi korban bencana gempa Cianjur, Jawa Barat. Kedatangan para korban yang merupakan santri pondok pesantren itu disambut isak tangis. Isak tangis keluarga pecah saat 3 jenazah korban gempa Cianjur tiba di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Mereka adalah santri pondok pesantren Al-Jawahir yang terkena dampak gempa 5,6 magnitudo pada Senin kemarin. Bersamaan dengan datangnya jenazah, ada 3 santri lain yang selamat dalam bencana alam itu. Kesaksian korban selamat mengatakan gempa terjadi saat sebagian santri tengah istirahat siang. Ia berhasil melarikan diri, tetapi 3 temannya tertimpa reruntuhan bangunan pondok dan meninggal dunia. Lagi tidur, pas lagi tidur itu ada suara krek, strek. Pas saya bangun langsung brek gitu. Itu nggak ada goncangan? Nggak ada, jadi goncangannya sekaligus blok langsung hancur. Di kamar ada berapa orang mas pas kejadian? Kalau di kamar saya ada 2 orang. Terus itu berapa lantai itu? Pondoknya itu tingkatnya? 2 lantai. 2 lantai. Berarti hancur mas semuanya? Hancur. Doa dan bantuan terus mengalir untuk korban gempa Cianjur. Di Salatiga dan Pati, para aparatur sipil negara dan polisi menggelar doa bersama dan penggalangan dana bantuan untuk bencana gempa yang menelan korban jiwa hingga 162 orang itu. Aparatur sipil negara Pemkot Salatiga menggelar sholat gaib dan doa bersama di Aula Pakuwon, Kompleks Kantor Pemkot Salatiga pada Selasa pagi. Mereka mendoakan korban yang meninggal atas musibah gempa di Cianjur, Jawa Barat. Selain menggelar salat, Pemkot Salatiga juga mengirimkan bantuan kemanusiaan sebesar 50 juta rupiah. Mana kita mengetuk hati para ASN yang ada di Kota Salatiga, biar kita merasa bahwa apa yang diderita di Sukabumi kita juga merasakan bagaimana pedihnya, perihnya mengalami bencana yang tidak terduga itu. Artinya kedepannya akan ada penggalangan. Dan ini saya mengambil inisiatif kebijakan tadi pagi, kita langsung mengirim seizin Bapak PJ Wali Kota, kita langsung mengirim dana 50 juta yang ada di Korpi, entah dengan cara apa saya langsung atau Pak PJ juga setuju, kita hari ini langsung mengirim 50 juta. Doa bersama dan penggalangan dana untuk bencana gempa di Cianjur juga dilakukan Polres Pati. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian polisi terhadap korban gempa sekaligus meringankan kesulitan warga terdampak gempa dengan bantuan berupa bantuan tunai, pakaian, dan sembako. Kita berdoa kepada saudara-saudara kita agar diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan atau donasi nantinya akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur dalam bentuk pengumpulan materi maupun pengumpulan pakaian-pakaian yang siap pakai ataupun pengumpulan bahan makanan. Senin kemarin Cianjur, Jawa Barat diguncang gempa 5,6 magnitudo. Hingga Selasa sore, 162 korban tewas, 326 lebih luka-luka, dan 13.000 orang lebih mengungsi. Presiden Jokowi meninjau lokasi bencana lewat jalur darat pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan ini, Jokowi meminta petugas segera mengevakuasi korban yang masih tertimbun. Korban-korban yang masih tertimbun, saya juga telah perintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Kedepannya akan dibangun rumah anti gempa karena gempa yang terjadi pada Senin kemarin merupakan gempa 70 tahunan.
Tim Liputan melaporkan. Tren kenaikan kasus COVID-19 terjadi di Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat angka kenaikan paling signifikan dialami pelajar sekolah menengah atas. Kasus COVID-19 di Kota Semarang melonjak. Ada 178 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan lonjakan kasus COVID-19 paling tinggi dialami pelajar sekolah menengah atas, dengan kenaikan kasus mencapai 75%. Ya, yang paling tinggi memang pada usia-usia anak sekolahan, naik sekitar 78%. Makanya kita juga sampaikan sama teman-teman dari distrik yang sudah usia 18 tahun, baik itu di kelas 11 atau 12, untuk booster. Harapannya kalau dia terpapar atau terkena COVID tipe Omikron ini, mudah-mudahan dia tidak ada gejala. Dinkes Kota Semarang memprediksi peningkatan kasus akan terjadi hingga Januari 2023. Pihaknya meminta warga untuk segera vaksin booster dan mengencangkan penerapan protokol kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat. Saat ini vaksin booster di Kota Semarang baru mencapai 66,4%. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah Kota Salatiga memberikan bantuan subsidi untuk menekan harga kedelai di pasaran. Bantuan subsidi diharapkan dapat meringankan beban para perajin tempe dan tahu sekota Salatiga. Imbas kenaikan harga kedelai membuat perajin tahu dan tempe menyiasatinya dengan beragam cara. Namun ada pula yang memilih mogok produksi agar tak merugi. Pemerintah Kota Salatiga akhirnya menyalurkan subsidi bantuan kedelai seberat 100 ton dengan total mencapai 200 juta rupiah. Mekanisme subsidi berupa pemotongan harga beli kedelai sebesar Rp2.000 per kilogramnya. Dengan subsidi ini, perajin bisa mendapatkan 1 kilogram kedelai dengan harga yang lebih murah, Rp2.000. Dari yang semula harganya Rp14.000 per kilogram, kini berkat subsidi jadi Rp12.000 per kilogramnya. Pemberian subsidi merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap perajin tahu dan tempe sekota Salatiga. Ini memberikan bantuan harga, selisih harga untuk pengrajin tahu tempe. Kaitannya kami akan membantu dengan inflasi yang sangat memberatkan pengrajin tahu tempe, maka pemerintah Kota Salatiga lewat anggaran APBD Kota dengan cara kita paksakan memang untuk bisa mengalokasikan dana ini, ya tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Kota Salatiga, kaitannya para pengrajin tahu tempe. Bantuan subsidi potongan harga ini disambut baik oleh perajin tahu dan tempe. Ya, merasa sangat terbantu karena dengan harga melejit itu kita dalam pengelolaan dengan biaya yang naik juga, kita dalam penjualan agak kesulitan. Jadinya ini sangat membantu sekali. Perajin berharap ke depannya harga kedelai bisa stabil bahkan turun harga meski tanpa bantuan subsidi dari pemerintah. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah tempat mendorong warga berburu vaksin COVID-19. Seperti di Stasiun Delanggu Kabupaten Klaten, warga mengantri untuk bisa mendapatkan vaksin booster. Beginilah antusiasme warga mengikuti vaksinasi COVID-19 di Stasiun Delanggu, Kabupaten Klaten, Senin siang. Vaksinasi COVID-19 atas kerjasama PT KAI, pemerintah Kabupaten Klaten, dan Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih menyasar warga yang belum vaksin booster. Tersedia 500 dosis vaksin jenis Pfizer yang disiapkan dalam rel klinik. Vaksin booster sih tahunya dari kelurahan ya. Kelurahan menghimbau untuk masyarakat untuk vaksin booster, yang belum 2 juga 2. Yang belum 1 juga disuruh vaksin juga. Itu jadi dikasih kupon diberikan ke masyarakat yang mau vaksin. Usai divaksin, warga mendapatkan paket bantuan sembako berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan hingga terigu. Vaksin COVID-19 serta penyaluran paket sembako ini mempercepat pencapaian vaksin serta membantu penanganan COVID-19. Semoga ya kegiatan ini bisa memberikan kontribusi
ya bagi kesehatan masyarakat di sekitar Stasiun Delanggu dan secara lebih luas lagi ya untuk Indonesia Raya ya. Ini luar biasa dan seperti ini yang ditunggu masyarakat. Ada kepedulian terhadap kesehatan terhadap vaksinasi, kemudian kesehatan gigi anak-anak. Dalam kesempatan ini juga dijajarkan beragam produk UMKM sebagai bentuk dukungan untuk pemulihan ekonomi warga akibat pandemi. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes membuka pendaftaran seleksi bagi anggota Badan Ad Hoc untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU meminta aparatur sipil negara bisa menjadi panitia pemilihan kecamatan dengan izin pimpinan. Badan Ad Hoc di tingkat kecamatan dan desa terbagi menjadi 3, yakni panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara tingkat desa, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara. Pihaknya membutuhkan sekitar 58.000 orang untuk tenaga penyelenggaraan pemilu. KPU Brebes juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah Kabupaten Brebes. Salah satunya dukungan tenaga ASN untuk masuk dalam PPK. Usulan itu pun disetujui asalkan ASN mendapatkan izin dari pimpinan. Paling banyak ini nanti di tingkat TPS atau KPPS ya, 7 orang setiap TPS. Sementara kita merencanakan ada 6.300 TPS sehingga butuh personil yang sangat banyak. Nah ini kalau ada larangan-larangan dari pemerintah, misalnya PNS nggak boleh jadi badan itu, ini kan akan sangat menyulitkan. Tapi tadi sudah dijamin oleh Pak Sekda, intinya kalau PNS diperbolehkan ya, sehingga yang penting ada izin atasan. Kita pada tahun 2023 berdasarkan kesepakatan dengan DPRD sudah dialokasikan 15 miliar. Nah, namun demikian memang kita saat ini sedang berhitung karena memang pilkada itu kan ada irisan juga dengan pemilihan gubernur kan gitu. Sehingga memang kita masih menunggu komunikasi dengan provinsi. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menggandeng kaum disabilitas untuk berperan dalam pemilu 2024. Partisipasi itu bisa berupa menyalurkan hak pilihnya hingga menjadi penyelenggara atau pengawas. Hal itu disampaikan dalam diskusi sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan stakeholder tahun 2022 di Kota Semarang pada Jumat lalu. 80 peserta disabilitas diajak terlibat dalam pemilu mendatang. Tenaga ahli Bawaslu RI mengatakan disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga lain sehingga mereka bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu atau pengawas. Bawaslu Jateng pun menyambut baik keterlibatan disabilitas pada pesta demokrasi mendatang. Pihaknya akan memerintahkan Bawaslu di 35 kabupaten kota untuk aktif menggelar diskusi dengan disabilitas terkait kepesertaan dalam pemilu 2024. Itu berangkat dari spirit pimpinan di RI bahwa kelompok disabilitas